Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, mari kita belajar bersama tentang 4 sumber landasan pendidikan, yaitu landasan psikologis, landasan yuridis, landasan sosiologis, dan landasan historis. Landasan psikologis pendidikan. Landasan psikologis pendidikan mengkaji tentang perilaku manusia dalam proses pendidikan. Landasan ini mengacu pada penerapan prinsip-prinsip dan teori psikologi untuk memahami bagaimana peserta didik belajar, berkembang, dan berinteraksi dalam lingkungan pendidikan. Landasan psikologis pendidikan dapat membantu pendidik untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, memicu minat siswa dalam pembelajaran, meningkatkan keterlibatan siswa, mendukung kesejahteraan siswa, mengetahui apa yang harus dilakukan kepada siswa dalam setiap tahap perkembangan. Aplikasinya dalam pendidikan yang pertama, menyusun kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi sesuai gaya belajar siswa. Yang ketiga, memberikan perhatian pada siswa dengan kebutuhan khusus. Landasan yuridis pendidikan. Landasan yuridis pendidikan adalah peraturan perundangan yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan di suatu negara. Contoh landasan yuridis pendidikan di Indonesia. Pertama, Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan serta mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan mewajibkan pemerintah untuk membiayainya. Kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Aplikasinya dalam pendidikan yang pertama, kurikulum pendidikan disusun berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Yang kedua, pengelolaan sekolah dan institusi pendidikan lainnya dilakukan sesuai peraturan pemerintah. Landasan sosiologis pendidikan. Landasan sosiologis mengkaji hubungan antara pendidikan dan struktur sosial, budaya, nilai-nilai, norma, dan dinamika sosial. Landasan sosiologis pendidikan menjadi dasar yang berhubungan dengan peran pendidikan dalam masyarakat, termasuk bagaimana pendidikan dipengaruhi dan memengaruhi kehidupan sosial. Aplikasinya dalam pendidikan yang pertama, memastikan semua anak mendapatkan akses pendidikan yang setara tanpa diskriminasi. Yang kedua, mengajarkan toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman budaya. Yang ketiga, meningkatkan peran orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan. Landasan historis pendidikan. Landasan historis pendidikan adalah dasar pendidikan yang ditinjau dari sudut pandang sejarah, yaitu bagaimana perkembangan pendidikan dari masa ke masa memengaruhi sistem, tujuan, dan praktik pendidikan saat ini. Landasan historis dapat digunakan untuk menentukan tujuan, materi, model pembelajaran, dan evaluasi pendidikan. Landasan historis pendidikan dapat membantu menghindari kesalahan yang sama dalam pengembangan kurikulum. Aplikasinya dalam pendidikan yang pertama, mengajarkan nilai-nilai lokal dan nasional berdasarkan sejarah bangsa. Yang kedua, mengadaptasi metode lama yang relevan dengan kebutuhan pendidikan modern. Kesimpulannya yaitu, pendidikan memerlukan landasan yang kuat dari berbagai aspek untuk dapat berjalan secara efektif, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan individu maupun masyarakat. Dengan memahami keempat landasan tersebut, pendidikan dapat menjadi sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melestarikan nilai-nilai kemanusiaan, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil, maju, dan bermartabat. Sekian dan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk belajar bersama mengenai 4 landasan pendidikan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.